anak TK Santo Markus 1. Bertemu lagi di video pembelajaran hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022. Masih tetap semangat ya belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat alat komunikasi. Nah, anak-anak sudah tahu ya, alat komunikasi itu ada apa saja sih? Ya, alat komunikasi antara lain ada radio, ada telepon genggam, ada televisi, ada koran, ada kentongan, ada lonceng, dan juga ada beduk, ya kan? Oh iya, ada juga komputer dan laptop. Laptop itu adalah komputer bergerak. Artinya komputer yang dapat dibawa kemana saja. Seperti telepon genggam yang bisa dibawa kemana saja. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan beberapa manfaat dari alat komunikasi. Contohnya seperti televisi. Anak-anak pasti di rumah ada dong televisi. Apa sih manfaat dari televisi? Anak-anak, ketika kita menonton televisi, kita akan mendapatkan sebuah berita, sebuah informasi. Nah, jadi ketika kita menonton televisi, kita akan mendapatkan berita, kita akan mendapatkan informasi. Karena di televisi itu ditayangkan berita-berita dari daerah-daerah selain yang ada di Jakarta, atau bahkan dari kota-kota atau negara-negara selain di Indonesia. Jadi kita juga bisa mengetahui hal-hal yang sedang terjadi, situasi yang sedang terjadi di beberapa daerah, di beberapa negara. Walaupun kita tidak pergi, kita tidak datang ke daerah atau ke negara tersebut, tetapi kita tahu apa yang sedang terjadi di sana. Nah, selain kita mendapatkan informasi, lalu kita juga bisa mendapatkan hiburan. Karena dari televisi kita bisa menonton film-film kesukaan kita, film kartun atau film-film yang lainnya ya, yang bisa membuat hati kita menjadi gembira. Kita bisa melihat tayangan yang ada di televisi bersama mama, papa, bersama keluarga yang lainnya. Kita bisa menonton tayangan masak-memasak untuk mama, atau tayangan olahraga seperti sepak bola, tinju, bulu tangkis, basket. Kita bisa menonton dari televisi. Wah, asik sekali kan? Nah, kalau radio kita juga bisa mendapatkan berita, kita juga bisa mendapatkan informasi. Tetapi kalau di radio kita tidak bisa melihat gambarnya, kita hanya bisa mendengar suaranya saja. Selain berita-berita, di radio juga ada musik-musik ya. Kita bisa mendengarkan musik-musik kesukaan kita, musik pop, jazz, dangdut, wah, yang bisa membuat kita bergoyang, menari, berdansa. Itu dari radio. Siapa yang di rumahnya ada radio? Kalau zaman sekarang sudah canggih, sudah hebat. Anak-anak tidak ada radio tapi tetap bisa mendengarkan musik. Dari mana? Dari telepon genggam, atau yang biasa anak-anak sebut dengan HP. Panjangannya adalah handphone. Itu bahasa Inggris yang artinya adalah telepon genggam. Telepon yang dapat dibawa kemana-mana, yang dapat dibawa ke sekolah kalau sekarang ya,
Kakak-kakak SD, kakak-kakak SMP, mereka sekarang sekolah membawa handphone, membawa telepon genggam untuk komunikasi dengan mama papahnya. Kalau di sekolah digunakan untuk belajar. Kalau di rumah pasti anak-anak gunakan untuk bermain. Boleh bermain dengan telepon genggam tapi tidak boleh terlalu lama dan harus tetap mendengar nasihat mama papa. Kalau dibilang stop bermain dengan telepon genggamnya, stop ya anak-anak ya. Telepon genggam ini dulunya adalah telepon yang ada di rumah, menggunakan kabel, tidak bisa dibawa kemana-mana. Seperti Ibu Tia bilang tadi, zaman sudah canggih. Jadi sekarang teleponnya bisa dibawa kemana-mana dan dengan ukuran yang kecil. Jadi bisa digenggam. Sama seperti halnya komputer. Komputer zaman dahulu hanya ada di rumah atau hanya ada di kantor. Tetapi sekarang bisa dibawa kemana-mana. Komputer bergerak atau yang biasa anak-anak kenal dengan laptop. Anak-anak gunakan di rumah untuk belajar, ya kan? Seperti sekarang kita sedang ada kegiatan Zoom, belajar dari rumah menggunakan laptop atau juga menggunakan telepon genggam. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari alat komunikasi.